Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Summa qala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih berikan kita sehat dan sempat. Mudah-mudahan semua itu akan membuat kita menjadi insan yang taat dan senantiasa mendapatkan nikmat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu adalah sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada kita. Namun nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat inilah yang akan betul-betul menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa memperbaiki diri sehingga fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat hidup ini harus dengan ketenangan. Untuk mencapai sebuah ketenangan, Allah ingatkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, kata zikir maknanya mengingat kepada Allah. Kata zikir maknanya betul-betul kita buat hubungan dengan Allah. Maka ketika kita berzikir, insya Allah semua akan menjadi indah. Makanya para ulama menyuruh kita untuk banyak berzikir. Sebagaimana juga firman Allah SWT, wazkurullaha dzikran katsira. Banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sempurna. Adzikru laysa bilisani faqat. Zikir tidak hanya dengan lisan kita, tapi juga adzikru bil af'al. Zikir juga harus dengan perbuatan kita, sehingga bukan hanya mulut mengatakan, tapi juga badan mengamalkan. Sehingga mulut mengatakan iya, ya, kemudian badan juga mengamalkan apa yang menjadi perkataan-perkataan kita. Ini disebut dengan azikru. Jadi azikru laisa bil lisani faqat. Zikir bukan hanya dengan lisan saja, tapi azikru bil af'al. Zikir juga mesti dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Zikir bukan hanya sekedar dengan tasbih, tapi zikir juga dengan detikan hati kita dan juga nuansa perjalanan hidup kita. Itulah yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an wa rafa'na laka dzikra. Nabi Muhammad diangkat derajatnya. Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang mulia. Kenapa? Laka dzikra, karena beliau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjauhkan diri dari zikir. Ramadan ini atau puasa inilah menjadi lahan bagi kita untuk menyempurnakan zikir. Karena zikir itu akan membuat kita terkoneksi kepada Allah. Karena zikir itu akan membuat kita dekat dengan Allah. Bila zikir kita sempurna, bila zikir kita baik, insya Allah semua akan menjadi. Tapi kalau zikir kita lupakan, Allah firmankan dalam Quran, Surah Toha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Siapa di antara kalian yang a'rada an zikri, enggan untuk melakukan zikir, ya, maka orang-orang seperti ini akan ma'isyatan dhanka, akan menghadapi kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan kelak juga akan dikumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Di dunia saja kita melek masih bingung, apalagi kelak di akhirat yang kita belum pernah datang ke sana. Kemudian mereka bertanya, lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau buat kami buta ketika di akhirat tadi, ketika di akhirat kelak, padahal sebelumnya kami dapat melihat di dunia. Ya, kemudian Allah ingatkan, atatka ayatuna panasitaha. Oh, ternyata telah kami datangkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, panasitaha. Engkau lupa, engkau tidak berzikir, engkau tidak mengingat, dan itulah membuat engkau jauh dari Allah SWT. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pastikan zikir kita tidak membuat kita menjadi insan yang lupa kepada Allah. Dengan zikir itulah kita menjadi indah. Dengan zikir itulah hidup kita menjadi luas. Kemudian kita tidak akan dikumpulkan oleh Allah kelak di akhirat nanti dalam keadaan buta. Ngeri pemirsa, kita di dunia yang nampak kadang-kadang bingung berjalan dengan mata yang jelas. Apalagi di akhirat kita belum pernah datang, tapi kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa penyebabnya? Karena zikir kita tinggalkan, karena zikir kita jauhi. Makanya zikirlah dengan sempurna. Zikir artinya betul-betul Allah hadir di dalam jiwa kita, Allah hadir dalam hidup kita, Allah hadir dalam perbuatan kita. Makanya di antara zikir menurut ulama adalah as-salah, solat kita. Kalau kita sudah solat, berarti kita zikir di dalamnya. Makanya ketika kita akimis solat li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Artinya ketika kita melaksanakan sholat berarti ada zikir di dalamnya. Zikir itulah menjadi kekuatan bagi kita untuk terkoneksi, untuk tersambung kepada Allah. Kalau kita sudah tersambung kepada Allah, kalau kita sudah tersambung kepada Sang Khalik, maka semua akan menjadi sempurna dengan ridha dan berkah dari Allah SWT. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan tinggalkan zikir. Karena orang yang meninggalkan zikir itu berarti dia mengeraskan hatinya, berarti dia menjauhkan dirinya dengan Allah. Tapi orang yang senantiasa zikir membuat hatinya lembut dan membuat hatinya menjadi tenang di sisi Allah SWT. Begitu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi enak, hidup kita pun menjadi sempurna. Ketika kita berzikir, tidak mungkin ada kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita berzikir, tidak mungkin ada kriminalisme yang kita laksanakan. Kenapa? Karena zikir kepada Allah. Bagaimana tidak, pemirsa? Ketika barangkali kita diajak untuk melakukan maksiat, kita ingat Allah, kita tidak mau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita tahu Allah akan memperhitungkan setiap perbuatan kita. Na'udzubillah. Maka dari itu, kuatkan zikir kita dan sempurnakan zikir. Karena zikir adalah jalan untuk mendapatkan ketenangan dan jalan untuk mendapatkan kesempurnaan. Makanya Rasul mengajarkan dalam doanya, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lindungi kami, sempurnakan kami ala zikrika untuk mengingatku, wa ala syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah sempurna kepadamu. Tidak mungkin kita bisa bersyukur, tidak mungkin kita bisa beribadah baik, tidak mungkin kita bisa menjadi insan yang penuh dengan sempurna tanpa zikir yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Maka zikir menjadi pegangan dan menjadi barometer untuk menyempurnakan hidup kita di sisi Allah SWT. Maka pemirsa Jambi TV rahmati Allah SWT, jadikan Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini, jadikan puasa yang kita laksanakan pada hari ini sebagai sebuah kekuatan untuk menebalkan dan menyempurnakan zikir kita kepada Allah. Kalau zikir kita sudah tebal, zikir kita sudah baik, itu setan tidak akan mampu untuk mengganggu kita, tidak akan mampu untuk menggoda kita, dan tidak akan mampu untuk menghancurkan kita. Kenapa? Karena zikir itu menjadi tebal dalam kehidupan kita. Kalau sudah tebal, setan tidak bisa masuk. Kalau sudah tebal, setan tidak bisa mengganggu. Tapi kalau masih tipis, na'udzubillah, setan akan mudah masuk, godaan-godaan kemaksiatan pun akan mudah datang. Tapi kalau kita kuatkan zikir kita, kuatkan ingat kita kepada Allah, itu akan menjadi jalan yang sempurna untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Makanya tadi saya bacakan, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sholat adalah bagian daripada zikir. Ketika kita sholat, berarti kita sedang berzikir. Ketika kita sedang baca Al-Quran, berarti kita zikir. Makanya ulama mengatakan, azikrul a'zam huwa qiraatul Quran. Zikir yang paling besar, zikir yang paling sempurna, membaca Al-Quran. Nah, kalau pemirsa membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang berkah ini, berarti kita telah berzikir dengan sempurna. Makanya tidak perlu zikir-zikir yang macam-macam. Zikir saja dengan tilawatil Quran. Zikir saja dengan as-salah. Wa hadza zikrun kabir, wa hadza zikrun azim. Ini zikir yang sempurna, yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Ketika zikir itu kita laksanakan, ketika zikir itu kita sempurnakan, insya Allah semua akan menjadi indah dengan rahmat dan ridho Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sempurnakan zikir kita perbaiki zikir kita jadikan zikir sebagai sebuah pegangan yang terbaik dalam hidup ini. Ramadan menjadi jalan yang sempurna, Ramadan menjadi jalan yang baik, Ramadan menjadi jalan yang sangat lempeng sekali kata orang Betawi untuk kehidupan kita. Kalau kita baiki zikir kita, kalau kita sempurnakan zikir kita, insya Allah hidup kita akan menjadi mutmainnah, tenang dan sempurna. Hidup kita akan senantiasa diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT. Maka zikir menjadi pegangan sempurna dalam menjalani hidup, apalagi di bulan Ramadan yang berkah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sempurnakan zikir kita. Kita jadikan zikir sebagai pegangan kita, sehingga kelak kita tidak dikumpulkan dalam keadaan buta, sehingga kelak nanti di akhirat kita tidak dikumpulkan dalam keadaan sempit dalam hidup dan kehidupan ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadikan zikir sebagai kekuatan untuk memasok dan menyempurnakan hidup dan kehidupan kita. Maka kesimpulannya, hidup tanpa zikir bagaikan hati yang kosong dengan segala keburukannya. Tapi hidup dengan zikir memenuhi hati dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Semoga Allah rahmati kita dan semoga Allah ridhoi kita untuk mendapatkan ketenangan dalam zikir kita di bulan Ramadan yang berkah ini. Ila liqa ma'assalamah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.